pernah lihat ini. Ini mana? Punya di rumah 2. Dulu dikasih sama Pak Kapten Junet sama Icong. Bang Jo. Ini untuk terapi kesehatan Bang Jo. Fungsinya ini bagus sekali untuk melancarkan urat-urat saraf kita yang tersumbat ya, diginiin jadi dilancar gitu. Kalau misalnya malam Bang Jo mau pakai juga bagus sekali gitu. Kalau boleh gini-gini merasa masih kurang, bisa tusuk-tusuk kayak gini gitu. Kaki juga itu buat tidur itu jadi nyenyak, jadi enak Bang Jo, lelap gitu. Ngelancarin peredaran darah. Ngelancarin peredaran darah semua. Yang kadang-kadang kepala suka pusing gitu ya. Itu sumbat ini aja, giniin. Ini lagi. Jadi semua itu fungsi tusukannya kepake gitu. Dulu awalnya sering kesemutan tangan Nah, dulu sering kesemutan. Pegang apa gitu kadang-kadang juga jatuh sendiri. Nggak kerasa Bang. Kita pakai gini. Gitu. Sehari 2 kali cukup lah. Kita pakai sekali pakai bisa 20 menit ya, 25 menit. Gini aja. Gitu. digenggam-genggam Digenggam-genggam aja. Gitu. Udah ke tangan, ke kaki, tusuk-tusukin. Enak gitu, jamin itu. Jadi kalau kaki pegel-pegel bagian telapak ditusuk jauh Ya. pakai ujungnya itu. Bagian telapak itu ditusuk kayak gini Bang Jo, gini. Tuh. Ini aja, berurut aja seperti ini. Tuh. Ya. Itu reaksi ke tubuhnya juga nggak akan lama Bang Jo. Kita sampai 10 atau 15 menit juga udah kerasa itu ada reaksinya. Jadi enak enteng Gitu. Enak. enteng ininya ke badan. Enak ke badan juga enak Bang Jo. Gitu. Buat iseng-iseng tapi sehat. Bang Jo suka pakai juga? Enggak. Cobain pakai. Sambil Iseng-iseng, nonton. sehat. Sambil nonton diam. Gitu. Sambil ngelamun pacar Bang Jo juga boleh. Iya. Betul. Gini nanti balikin lagi gini gitu. Udah pengen punya pacar? Belum? Belum. Wah kalau pacar harus belajar sama Ujihan. Dium ajarin triknya. Nih Bang Jo. Kalau misalnya kita masih rasa kurang, tusuk-tusukin gini berurut aja. Seperti gini tuh. Gitu. Sampai ngedalawo gitu. Enak dijamin Sampai enak. itunya ketusuk ya Om. Iya, tusuk semua, urat-uratnya rata semua. Ini tuh. Jadi Om pinter dong Om. Titik-titiknya. Tuh. Jago terapi Om. Aduh. Tuh. Ini teh enak langsung ke kepala apa juga semua teh enak Bang Jo. Gitu. Kalau yang di kaki gitu bisa buat lambung, bisa buat ginjal, gitu. Semua di bagian kaki itu ada bagian-bagiannya. Kalau sih nggak apa bagiannya yang mana, tapi asal tusuk pokoknya mah enak aja lah. Itu udah terapi mah buat kesehatan sendiri. Nanti Bang Jo cobain ya. Nanti Bang Jo coba ya, harus coba ya. Namanya itu Kimat. kimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk kita semua. Salam sehat semuanya. Hari ini kita bertemu lagi dalam acara analisa lidah dalam masa COVID-19 ini. Saya hanya dikasih 27 menit. Tadi saya sebenarnya sudah memaparkan sedikit saja, tapi saya lihat perlu diulang sedikit karena nanti nggak nyambung. Ya, jadi saya ada tambahin, nanti saya percepat sedikit saja. Hari ini kita ingin melihat untuk bagaimana sih perkembangan COVID-19 di Indonesia ya, setelah adanya untuk vaksinasi
Ya seperti yang lalu, tetap masih ada muncul gejala-gejala yang seperti ini, ya. Ada yang munculnya sesak napas, ada ringan, ya, meler, ya, ada sakit kepala, tenggorokan, kering, juga ada yang batuk, ya, juga ada yang nyeri. Nah, terutama pada kasus-kasus nyeri, ini banyak sekali terjadi sekarang ini. Ya, setelah pasca dari vaksinasi juga muncul hal tersebut. Ya. Nah, kita lihat sejarah dulu. Sejarah di Tiongkok, ya, ini yang lalu udah pernah saya sebutkan, cuma saya sedikit mengulang saja. Ya, dinasti Zhou, ya, itu tahun 1046 sampai 256 sebelum Masehi. Jadi udah pernah ada dicatat tentang wabah. Kemudian dinasti Zhou Barat itu 5 Masehi. Jadi tahun kelima sesudah Masehi. Kemudian dinasti Han Timur akhir ada juga tercatat 188 Masehi. Kemudian dinasti Qing tahun 1557 sampai 1747. Nah, baru terjadi sekarang ini, ya. Tahun 2019 muncul lagi satu wabah. Sebenarnya wabah ini apa sih? Di dalam kitab Nei Ching Suun, ya, ini sudah ditulis sebenarnya. Patogen atau penyakit atau wabah yang datang ini sangat cepat menular, jadi cepat sekali menularkan kepada orang lain. Timbulnya sangat mendadak. Ya, kita tahu COVID-19 ini sangat mendadak. Kondisinya relatif berat, menyerang siapa saja, jadi nggak pandang bulu ya di sini, ya. Gejalanya serupa, kuat penularannya melalui mulut, melalui hidung, melalui kontak dan lain sebagainya. Jadi di sini sudah ada tertulis sebelumnya terjadi. Maka dari itu di Tiongkok sangat cepat sekali menangani, karena dari pengalaman-pengalaman sejarah sudah pernah mengalami hal seperti ini. Nah, alam semesta pun dalam kehidupan makhluk hidup akan diperbarui secara alami sesuai hukum alam. Saat segenap tata alam semesta telah dipadati dengan kekuatan energi. Jadi kalau manusia sekarang ini sudah merusak alam semesta, maka alam semesta ini akan mengatur sendiri dan menselaraskan kembali. Nah, dalam medicine ada dikenal memang 6 patogen. 6 patogen ini apa saja sih? Jadi semua macam-macam yang kasus sekarang hanya dilihat dari kondisi seperti ini. Ya, kekasan patogen ada unsurnya panas, ada unsurnya angin, ada unsur api, ada lembab, ya, kemudian bergabung dengan lembab panas, bergabung dengan lembab dingin, ya, kemudian juga berkembang terus, ya. Dan ini terus terjadi, bergulir sesuai musim. Ya. Nah, kemudian ada 8 prinsip diferensiasi sindrom. Ya, ada diferensiasi yin, ada yang. Kemudian ada yang penyakit di luar, ada penyakit yang sudah di dalam. Kemudian ada penyakit yang dingin, ya, ada sindrom yang dingin, ada sindrom panas. Kemudian ada defisiensi, ada ekses. Di dalam tubuh kita terjadi fenomena ini, keseimbangan. Kalau keseimbangan ini semua terjadi, maka kita tidak akan sakit. Jadi kalau salah satu ini ekstrim kiri, ekstrim kanan, maka akan terjadi gangguan penyakit. Nah, dalam patogen angin, ya, serangan angin, ini sifatnya selalu berpindah-pindah. Jadi nyeri itu bisa muncul pindah ke kiri, ke kanan, itu adalah karena kita angin. Dan ini biasanya di Indonesia sangat mudah, ya, dia lakukan kerokan atau kerikan, itu bisa membantu, karena membuka pintu. Tapi ada beberapa hal juga penyakit yang berbahaya. Ya, kalau sudah masuk ke dalam, nanti tingkatannya ada, ya. Itu kalau dia kejang, kemudian tremor, baal, gatal-gatal, vertigo, ini juga akibat dari angin pergerakan. Kemudian yang dingin itu sifatnya yin, ya, mudah melukai energi yang ini adalah yang panas, ya, hangat, bersifat membekukan dan menghambat. Nah, kita ketahui kalau dingin dia selalu menghambat, menyebabkan aliran dari darah dan energinya tidak lancar, sehingga menimbulkan nyeri, dan gejala yang menonjol adalah nyeri pipi dan kaki. Dan ini terjadi pada beberapa rekan maupun
yang sudah pasca vaksinasi. Dia mengalami nyeri sekali, tangannya luar biasa sekali. Ya. Dan ini adalah kita bisa lihat nanti dari lidah. Makanya judul hari ini adalah tongue diagnosis. Kemudian patogen flu. Ya, flu ini bersifat panas, meranggas, mudah melukai qi, sehingga juga cairan qing di tubuh kita dikeringkan. Teori Wusing, dia termasuk unsur api dan mudah menyerang ke dalam, melukai yin jantung. Flu selalu menyerang bersama dengan patogen lembab. Jadi dia bisa bergabung. Ya, panas itu bisa bergabung dengan lembab, kemudian menyebabkan demam, banyak keringat, lesu, tak bertenaga, bahkan mencapai bisa pingsan. Dan patogen lembab ini bersifat yin, mudah melukai yang juga. Ya, menghambat kelancaran sirkulasi qi juga. Kemudian sifatnya berat, makanya kalau yang punya kasus badannya lembab, kakinya berat, jalan berat, semua nggak enak. Kemudian juga bisa karena merembes luas, dia mudah bergabung dengan patogen lain. Yang tadi dikatakan bergabung dengan panas, bergabung dengan dingin, bisa bergabung dengan angin. Ya. Makanya bisa terjadi juga nanti akhirnya stroke. Ya, nanti kita bisa lihat ya, contoh-contoh di lidah. Karena sifatnya berat, condong dia selalu ke bawah, makanya kaki jalan berat. Ya, gejala umumnya mengenai bagian bawah tubuh kita, di bagian ciao bawah. Nah, patogen kering, sifatnya kalau kering dia selalu naik ke atas. Ya. Panas selalu naik ke atas. Maka dia akan menyerang bagian paru-paru. Ya. Kemudian gejalanya disebabkan adanya kekurangan qingye, cairan gitu. Mencakup sakit kepala. Jadi karena dia di atas, maka dia akan sakit di kepala, adanya muncul batuk karena qi-nya berbalik ya. Kemudian dada juga sakit, tenggorokan kering, gatal. Ya, itu adalah sifat-sifat dari panas karena dia